Teman-teman, ikuti ceritanya Adik ya. Teman-teman, dukung Adik untuk terus bercerita dengan cara like, comment, and subscribe. Mengapa akhir pekan masih harus mengerjakan tes matematika di sekolah? Iya, akhir pekan itu kan seharusnya untuk bermain dan tidur. Bagiku mau di rumah ataupun di sekolah tidak ada bedanya. Bagaimana mungkin ada bedanya? Karena mau dimanapun juga aku tetap bisa tidur. Astaga, aku benci matematika. Kalian jangan mengeluh begitu. Belajar matematika itu manfaatnya besar untuk kita. Manfaat apa? Belajar matematika itu dapat memupuk kemampuan berpikir kita. Matematika adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan karena orang-orang menyebutnya sebagai ratu ilmu pengetahuan. Mengapa tidak menyebut matematika sebagai raja ilmu pengetahuan? Mungkin ada hubungannya dengan catur internasional. Catur internasional? Dalam catur internasional, bidang yang paling hebat adalah ratu, bukan raja. Mungkin karena itu orang akhirnya mengumpamakan matematika sebagai ratu ilmu pengetahuan. Walaupun matematika itu penting, tapi aku tetap bosan saat mengerjakan tes matematika. Kesenangan belajar matematika itu harus kamu sendiri yang menemukan. Perkataan Salvador benar. Kita harus menemukan sendiri daya tarik dari soal matematika. Setelah bersungguh-sungguh mempelajarinya, akhirnya aku menemukan asyiknya soal matematika. Syukurlah. Akhirnya kamu menemukan kenikmatan memecahkan soal matematika ya? Bukan, aku baru menyadari lembar soal matematika bisa dilipat lalu dijadikan pesawatan. Benar-benar menyenangkan. Kak, aku tidak lulus lagi ujian kali ini. Kakak sedang apa? Setiap kali kamu tidak lulus ujian, aku akan mengingat satu simpul di tali sebagai catatan. Wah, ternyata tali bisa digunakan sebagai alat berhitung ya. Benar. Sebelum angka ditemukan, orang-orang berhitung dengan cara ini. Sekarang kan sudah ada angka, kenapa kakak masih berhitung dengan tali? Karena bagiku tali terasa lebih nyata. Aku menggunakan cara ini supaya kamu dapat merasakan lebih jelas separah apa nilaimu. Tali simpulnya kan baru ada satu, berarti nilaiku tidak jelek amat kan? Itu tali baru. Tali yang sebelumnya ada di sini semua. Jadi aku tidak lulus sudah. Sebanyak itu. Masih ada berapa lagi yang belum tercatat ya. Ku
menyebalkan sekali. Kenapa? Tadi aku membeli jajan, tapi ternyata pedagangnya curang. Dan jajanannya jumlahnya kurang. Kurang berapa? Ayo kita protes. Kurang 2 keping. Keripik kentang 1 bungkus keripik ini kan seharusnya ada 50 buah. Aku benci pedagang curang. Aku juga mau protes sama orang Arab. Kenapa kamu mau protes sama orang Arab? Karena mereka menciptakan angka Arab yang tidak aku sukai, sedang mengerjakan PR matematika. Kalau begitu, kamu salah menuduh orang Arab. Kenapa bilang begitu? Karena angka Arab bukan diciptakan oleh orang Arab. Pencipta angka Arab justru sebenarnya seorang cendekiawan India. Kemudian angka-angka ini disebarluaskan oleh orang Arab ke benua Eropa, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai angka Arab. Terlebih lagi yang memberikan soal matematika adalah Pak Guru Torcut. Benar, Pak Guru Torcut, kami tidak menyukaimu. Kalian sangat kekanak-kanakan. Pak Guru Torcut memberikan PR matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita. Pak Guru kan sudah bersusah payah. Kita seharusnya berterima kasih. Dasar muka 2. Benar, padahal sudah jelas Pak Guru Torcut itu sangat menyebalkan. Kenapa kamu malah memuji-muji dia? Karena dia melihatku berjalan masuk kelas. Aku tidak akan membicarakan keburukan seorang dari belakang lagi. Kakak, kenapa? Hari ini suatu di kelas aku dapat pelajaran penting. Apa itu? Angka 0 ternyata sebuah bilangan yang sangat istimewa. Angka 0 bukanlah bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. Lawan bilang dan nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Selama ini Walnut tidak pernah menceritakan pelajaran di sekolah dengan begitu bersemangat seperti ini. Kalau kamu bisa menjelaskan pelajaran tentang angka 0, apakah itu artinya kamu sudah menyukai matematika? Aku hanya ingin membuktikan bahwa angka 0 itu bilangan yang sangat unik. Jadi kita harus menghargainya. Asalkan kamu terus mempertahankan semangat belajar yang tinggi seperti ini, maka angka apapun aku hargai. Silakan kakak menghargainya. Silakan juga kamu menghargai kemucengku ini ya. Seluruh angka di depan tulis ini merupakan bilangan bulat. Sederhananya, bilangan bulat bukan termasuk pecahan dan desimal. Lagi-lagi pada tertidur. Apakah pelajaranku memang membosankan? Begitu para siswa mendengar pelajaranku, pasti akan langsung tertidur. Apakah aku tidak pantas jadi guru ya? Ketemu. Akhirnya menemukan Pak Guru. Kenapa kamu mencariku? Untuk mendengarkan Pak Guru mengajar. Aku datang dari jauh karena mendengar tentang Pak Guru. Aku mohon izinkan
aku mendengarkan pelajaran Pak Guru. Wah, tidak kusangka aku begitu terkenal. Ada juga yang datang dari jauh untuk mendengarkan pelajaranku. Tampaknya aku memang cocok menjadi guru. Sebenarnya aku menderita insomnia beberapa hari terakhir. Ada yang bilang begitu mendengarkan pelajaran Pak Guru Torchwood pasti akan langsung tertidur. Jadi aku bergegas datang kemari. Kelihatannya aku memang harus alih profesi jadi ahli hipnotis. Teman-teman, ikuti ceritanya Adek ya. Walnut, main basket yuk. Tidak bisa, aku masih belum selesai mengerjakan PR. Konsep pecahan sulit sekali untuk dipahami. Apanya yang begitu sulit untuk dipahami? Wajari ya. Boleh? Coba kita membayangkan sebuah kue cake sebagai sebuah bilangan bulat, maka cake tersebut dianggap sebagai satu, lalu irisan kue cake yang dipotong ini dianggap sebagai pecahan dari satu. Pecahan yang menunjukkan sebuah angka merupakan beberapa bagian dari bilangan yang lainnya. Walnut ternyata mendengarkan dengan begitu fokus. Daya tarik matematika benar-benar besar. Kue cake terlihat sangat lezat. Baiklah, selanjutnya kita bahas konsep dari bilangan bulat. Teman-teman, dukung Adek untuk terus bercerita dengan cara like, comment, and subscribe. Apa ada yang bisa kubantu? Sebaiknya cari buku apa ya? Aku ingin tahu asal-usul bilangan pecahan, tapi tidak tahu harus mencari buku seperti apa. Kamu sebaiknya cari buku sejarah matematika. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa konsep bilangan pecahan sebenarnya ditemukan oleh seorang matematikawan asal Swiss. Apabila kamu ingin cepat mempelajari seluruh sejarah matematika, kamu bisa membaca buku ini. Apakah itu buku sejarah matematika? Bukan, ini adalah buku manual penggunaan perangkat lunak di internet. Bahkan aku yang seorang pustakawan saja tidak terlalu suka mencari jawaban dari buku kecintaanmu pada buku sangat berharga. Teman-teman, ikuti ceritanya Adek ya. Teman-teman, dukung Adek untuk terus bercerita dengan cara like, comment, and subscribe. Teman-teman, ikuti ceritanya Adek ya. Akhirnya waktunya tiba. Kamu sudah berlatih dengan susah payah. Aku akan menemanimu santai sejenak. Santai? Apakah maksudmu guru akan menemaniku bermain game? Tidak, aku ingin mengerjaimu soal matematika.
Soal ini sulit sekali. Soal mana yang sulit? Bagaimana cara menentukan yang mana bilangan genap dan bilangan ganjil? 0 adalah bilangan genap. Selain itu semua kelipatan 2 merupakan bilangan genap. Apabila bukan kelipatan 2, maka itu bilangan ganjil. Menyebalkan, bukan hanya latihan kungfu, tapi juga masih harus mengerjakan soal matematika. Tubuh dan otak kan semuanya harus diolah. Menyebalkan, aku tidak mau mengerjakannya lagi. Kalau kamu dapat mengerjakan buku latihan ini sampai selesai, aku akan memberimu hadiah. Bagaimana? Hadiah apa? Hadiah itu besar dan berat, serta seluruh permukaannya bersinar keemasan. Hehehe. Demi hadiah, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku selesai mengerjakannya. Lumayan. Mana hadiahku yang besar, berat dan bersinar keemasan itu? Ada di dalam laci itu. Kamu ambil sendiri. Hadiah, aku datang. Sampulnya mewah, isinya kaya dan sangat cocok untuk menjadi hadiah, kan? Teman-teman, dukung adik untuk terus bercerita dengan cara like, comment, and subscribe. Teman-teman, ikuti ceritanya adik ya. Enak sekali, kamu tidak bisa kabur. Jangan makan aku. Aku sudah 7 hari tidak mandi. Kamu tak perlu memberitahu, aku juga sudah bisa dicium. Kalian para penonton akan sering sok pintar, jadi aku ingin menguji sebentar. Menyeramkan sekali. Dia tidak mungkin akan memotongku menjadi 4 bagian, kan? Jawab aku, apa itu notasi nilai tempat? Tidak tahu. Awalnya ingin menangkap plan untuk menjawab soal yang tidak bisa kukerjakan. Tak kusangka malah menangkap yang bodoh. Kamu bisa menangkap plan yang lain untuk pertanyaan mereka lebih pintar daripada aku. Benar juga. Kalau kamu ingin kabur, hati-hati saja. Aku tidak akan sungkat padamu. Aku jongkok saja di dalam karung. Tidak akan kabur. Kali kedua, aku tidak tahu apa itu notasi nilai tempat. Kali ketiga, apakah notasi nilai tempat itu makanan? Kali kesekian, aku tahu apa itu notasi nilai tempat. Benarkah? Notasi nilai tempat adalah sebuah metode mewakili atau mengodekan yang ditempatkan oleh manusia. Cara semacam ini dapat memudahkan manusia untuk menjalankan perhitungan untuk bilang yang berjumlah banyak. Baguslah, akhirnya aku menemukan jawabannya. Selanjutnya tinggal membereskan para plan yang telah aku tangkap. Sekarang ini sebenarnya siapa yang membereskan? Siapa, Teman-teman, dukung adik untuk terus bercerita dengan cara like, comment, and subscribe. Teman-teman, ikuti ceritanya adik ya.
Apakah kamu mengerti cara menghitungnya sistem bilangan biner? Apa itu sistem bilangan biner? Bilangan biner merupakan salah satu notasi nilai tempat yang paling umum digunakan pada masa kini. Kalau kamu seperti itu saja tidak tahu bagaimana menjadi programmer, aku hanya mengandalkan pemahamanku tentang komputer. Padahal pekerjaanku yang dulu membuatku sangat memahami perangkat keras komputer. Apakah kamu dulu bekerja di perusahaan komputer? Bukan, aku dulu pemulung spesialis mengambil komputer bekas yang sudah tidak dipakai. Rupanya programmer itu sudah juga. Kalau tahu begitu, aku tidak akan datang untuk melamar kerja. Teman-teman, dukung adik untuk terus bercerita dengan cara like, comment, and subscribe.